warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Aisyah Safira dengan NIM 22101037, Prodi Administrasi Publik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi, Politik, dan Kebijakan dengan dosen pengampu Ibu Fitri Dewi Wulandari, SOS MSI. Dalam video kali ini kita akan membahas topik penting tentang bagaimana mengukur keberhasilan pembangunan di sebuah negara. Dalam setiap perjalanan sebuah negara menuju kemajuan, pembangunan menjadi kata kunci yang sering kita dengar. Namun, bagaimana sebenarnya kita mengukur keberhasilan pembangunan itu? Apakah pembangunan hanya soal angka ekonomi yang terus naik? Sebenarnya pembangunan sejati jauh lebih dari itu. Ia mencakup bagaimana kekayaan dibagi secara adil, kualitas hidup masyarakat meningkat, lingkungan tetap terjaga, dan keadilan sosial terwujud. Yuk kita telusuri bersama 5 indikator ukuran penting yang menggambarkan pembangunan yang sesungguhnya. Indikator pertama adalah kekayaan rata-rata. Kekayaan rata-rata diukur melalui pendapatan per kapita yang mencerminkan kemampuan ekonomi individu dalam suatu negara. Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki daya beli yang lebih baik dan kesejahteraan meningkat. Contoh nyatanya kita dapat melihat pada tahun 2024 pendapatan per kapita Indonesia mencapai 78,62 juta per tahun atau sekitar 4.960,33 US dollar, naik dari 75 juta pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 5,03%, mendukung peningkatan kekayaan rata-rata masyarakat. Indikator yang kedua adalah pemerataan. Pemerataan kekayaan penting untuk menghindari kesenjangan sosial yang tajam. Indikator seperti Gini rasio mengukur seberapa merata distribusi pendapatan di masyarakat. Penurunan Gini rasio menandakan kesenjangan pendapatan mulai berkurang dan lebih banyak orang merasakan manfaat pembangunan. Namun data terbaru menunjukkan fluktuasi yang perlu diwaspadai. Contohnya pada tahun 2024, Gini rasio tercatat 0,379, menurun dari 0,388 pada Maret 2023, menandakan perbaikan pemerataan pendapatan. Namun, pada September 2024, Gini rasio naik sedikit menjadi 0,381, menunjukkan ketimpangan masih ada dan perlu perhatian lebih. Nilai ini masih menunjukkan ketimpangan sedang menurut standar internasional. Indikator yang ketiga adalah kualitas hidup. Kualitas hidup dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang mencakup kesehatan, umur harapan hidup, pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak atau pengeluaran real per kapita. Pada contohnya yaitu IPM Indonesia mencapai 75,02, meningkat 0,85 poin dari tahun sebelumnya. Umur harapan hidup rata-rata mencapai 74,15 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,85 tahun, menunjukkan kemajuan nyata dalam kualitas hidup masyarakat. Indikator yang keempat adalah kerusakan lingkungan atau sustainable development. Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ini termasuk upaya mengurangi deforestasi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan menjaga kualitas udara serta sumber daya alam. Contohnya pada tahun 2024, pemerintah Indonesia aktif mendorong program transisi energi hijau seperti peningkatan penggunaan tenaga surya dan pengurangan deforestasi sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang menjaga kelestarian lingkungan. Indikator yang kelima adalah keadilan sosial. Keadilan sosial memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Program pemerintah yang memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta program perumahan layak menjadi contoh nyata upaya ini. Seperti yang kita lihat pada data tahun 2024, program Sejuta Rumah telah membangun lebih dari 600.000 unit rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai provinsi.
meningkatkan akses hunian dan keadilan sosial. Pemerintah juga memperluas akses pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal. Data dan fakta ini menunjukkan gambaran terkini ukuran pembangunan di Indonesia pada tahun 2024, menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan sejati bukan hanya tentang angka pertumbuhan ekonomi yang besar, tetapi bagaimana kita memastikan kekayaan dapat dinikmati secara merata, kualitas hidup masyarakat terus meningkat, lingkungan tetap terlestari, dan keadilan sosial terwujud bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memahami dan mengukur pembangunan melalui indikator-indikator ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.